warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan presentasi Bahasa Indonesia pada kali ini, kami dari kelompok 7 akan menerangkan sebuah tema, yaitu jenis karangan. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut. Nomor 1, Safitri Dwi Ruhayati, NIM 2020 310083. 2, Nadia Awalia Putri, NIM 2020 310093. Yang ketiga, saya sendiri, Muhammad Naska Hilmi, NIM 2020 310094. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari karangan. Karangan adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan atau buah pikirannya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Dwi Ruhayati, NIM 83. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ciri-ciri karangan yang baik. Yang pertama, jelas. Aspek kejelasan dalam suatu karangan sangat diperlukan agar karangan tersebut lebih mudah dipahami dan jelas untuk dibaca oleh pembacanya. Yang kedua, kesatuan dan organisasi. Aspek kesatuan yang baik tampak pada setiap kalimat penjelas yang logis dan mendukung ide utama paragraf. Sedangkan aspek organisasi yang baik tampak dari posisi kalimat yang tepat pada tempatnya. Dengan kata lain, kalimat tersebut tersusun dengan urut dan logis. Yang ketiga, ekonomis. Ciri ekonomis berkaitan erat dengan soal keefisienan baik waktu maupun tenaga. Kedua keefisienan itu sangat diperlukan oleh pembaca dalam menangkap isi yang terkandung dalam sebuah karangan. Yang keempat, pemakaian bahasa yang dapat diterima. Pemakaian bahasa dalam suatu karangan harus mengikuti kaidah bahasa yang ada, baik menyangkut kaidah pembentukan kalimat atau sintaksis, kaidah pembentukan kata atau morfologi, kaidah ejaan yang berlaku maupun kaidah-kaidah lain yang relevan. Langkah-langkah dalam membuat karangan. 1 adalah menentukan topik. Tidak semua topik dapat dikembangkan menjadi sebuah karangan. Oleh karena itu, penentuan topik dalam sebuah karangan harus disesuaikan dengan jenis karangan yang dibuat. Yang kedua, merumuskan tema. Tema adalah perumusan dari topik atau pokok pikiran utama yang akan dijadikan landasan dan tujuan dalam bentuk kalimat lengkap dan disusun berdasarkan topik yang telah dipilih. Setelah topik dan tema ditentukan, kita dapat menentukan judulnya secara langsung. Beberapa tips memilih tema karangan. Yang pertama, jangan memilih tema yang lingkupnya terlalu luas. Yang kedua, pilih tema yang kita senangi dan dapat kita kembangkan. Yang ketiga, pilih tema yang sumber bahannya mudah diperoleh. Yang ketiga adalah membuat kerangka karangan. Kerangka karangan inilah yang akan menjadi acuan bagi penulis dalam mengembangkan karangan sehingga lebih terarah. Selanjutnya, yang keempat adalah mengumpulkan bahan. Mengumpulkan bahan sesuai dengan poin-poin yang ada di dalam kerangka karangan. Bahan dapat dicari melalui beberapa sumber, seperti buku, majalah, surat kabar, laporan penelitian, makalah, dan lain sebagainya. Kita juga perlu menyeleksi bahan yang benar-benar penting, yaitu bahan-bahan yang sesuai atau relevan dengan tema kita. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Proses pengembangan karangan tergantung pada materi yang hendak ditulis. Pengembangan karangan juga jangan menumpuk dengan pokok permasalahan yang lain. Untuk itu, pengembangannya harus sistematis dan terarah. Selanjutnya adalah penyusun kerangka karangan. Kerangka karangan atau outline adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap atau dikerjakan, dan merupakan rangkaian ide-ide pikirannya yang disusun sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur.
Sedangkan tujuannya adalah agar karangannya baik, benar, dan logis, serta dapat membedakan mana gagasan utama, penjelas, atau pengembang, dan menghindari penggarapan topik sampai 2 kali atau bahkan lebih. Manfaat penulisan kerangka karangan atau outline. Yang pertama, untuk menjamin penulisan-penulisan bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah. Yang kedua, untuk menyusun karangan secara teratur. Maksudnya adalah dapat membantu penulis melihat gagasan sehingga dapat dipastikan hubungan gagasan-gagasan tersebut sudah tepat dan penyajiannya sudah baik. Yang ketiga, memudahkan penulis untuk menciptakan klimaks yang berbeda-beda agar pembaca dapat terpikat terus-menerus. Yang keempat, menghindari penulisan topik ganda atau 2 kali atau lebih. Membawa pengaruh kurang baik, membuang waktu, tenaga, dan materi, serta membuat pembaca bosan jika topiknya ganda. Yang kelima, memudahkan penulis mencari materi baru. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menyusun kerangka karangan. Yang pertama, mencari rumusan tema atau masalah yang jelas berdasarkan suatu topik dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tersebut, berbentuk tesis atau pengungkapan maksud. Yang kedua, mengumpulkan topik-topik bawahannya yang dianggap merupakan perincian dari tesis atau pengungkapan maksud tadi. Yang kedua, penulis berusaha mengadakan evaluasi pada semua topik yang telah dicatat pada langkah kedua di atas. Yang keempat, untuk mendapatkan kerangka karangan yang sangat rinci, maka langkah kedua dan ketiga hendaklah dilakukan berulang-ulang untuk menyusun topik yang lebih rendah tingkatannya. Yang kelima, menentukan pola susunan yang sesuai untuk mengurutkan semua rincian dari tesis yang telah diperoleh dengan menggunakan semua langkah di atas. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nama saya adalah Muhammad Nazka Hilmi. NIM saya 2020 310094. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karangan. Ada beberapa jenis karangan. Yang pertama adalah karangan ilmiah. Karangan ilmiah sendiri itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah skripsi, yang kedua adalah tesis. Nah, yang pertama adalah skripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Nah, skripsi sendiri adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun terakhir untuk mendapatkan gelar S1. Nah, dalam pembuatan skripsi ini terdapat beberapa metode, yaitu ada secara langsung, observasi, studi pustaka, dan yang keempat adalah penelitian laboratorium. Yang kedua adalah tesis. Tesis adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk menyelesaikan pendidikan pasca sarjana dalam sebuah perguruan tinggi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tesis adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar magister pada sebuah universitas. Jadi pada S1 pada penelitian akhir dinamakan skripsi, pada S2 dinamakan dengan tesis. Nah, pada saat seseorang ingin mendapatkan gelar magister setelah menyelesaikan S2, orang tersebut harus melakukan tesis. Tentunya tesis dan skripsi berdasarkan data-data ilmiah. Jenis-jenis karangan yang kedua adalah karangan semi ilmiah. Nah, karangan semi ilmiah sendiri terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah opini. Pengertian dari opini adalah karangan semi ilmiah yang berisi pendapat atau argumentasi dari penulis mengenai peristiwa publik yang sedang terjadi. Jadi opini adalah pendapat dari sang penulis. Yang kedua adalah editorial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang menguntungkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar mengenai beberapa pokok masalah, tajuk, rencana. Jadi editorial adalah sebuah tajuk yang diangkat oleh tim redaksi yang membahas suatu permasalahan yang diangkat. Yang ketiga adalah resensi. Resensi adalah karangan semi ilmiah yang dibuat oleh seseorang
untuk mengulas sebuah buku dan mengungkapkan pendapat perihal isi dari buku tersebut. Nah, resensi sendiri juga disebut juga dengan seperti kita ketahui adalah review atau mengulas sebuah buku, bisa mengulas sebuah buku, film, dan lain-lain. Yang keempat adalah anekdot. Anekdot diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik dan mengesankan. Banyak anekdot yang dibuat berdasarkan cerita menarik seorang tokoh penting berdasarkan cerita yang sebenarnya. Nah, anekdot sendiri tidak murni sebuah humor karena memiliki tujuan lain, yaitu untuk menyatakan kebenaran. Anekdot sendiri juga disebut sebagai sindiran alami karena kadang menyindir. Yang selanjutnya yaitu hikayat. Hikayat merupakan karya sastra lama yang dimaksudkan untuk media penghibur. Hikayat berisi cerita-cerita Melayu klasik yang berlatar belakang historis, keagamaan, biografis, dan gabungan dari ketiga hal tersebut. Jadi hikayat adalah cerita yang berlatar belakang pada zaman dahulu. Yang terakhir adalah feature. Feature dikenal sebagai istilah dalam ilmu jurnalistik yang membahas mengenai berita hiburan. Feature biasanya berisi kabar yang bertujuan untuk media penghibur saja atau berita ringan. Nah, ini sekarang yang ketiga adalah karangan non-ilmiah. Macam-macamnya adalah A. Karangan deskripsi. Pengertiannya adalah karangan yang lebih menonjolkan aspek pelukisan sebuah benda sebagaimana adanya. Karangan deskripsi memerlukan pengamatan dan penelitian. Dalam karangan deskripsi, imajinasi dari pembaca dimaksimalkan. Jadi, pembaca disuruh untuk membayangkan tentang cerita tersebut. Yang kedua adalah karangan narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur tersebut bersatu, ketiga unsur tersebut disebut plot atau alur. Jadi, narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur. Kata kunci dari karangan narasi adalah sebuah cerita karena memiliki plot atau alur. Yang ketiga adalah karangan eksposisi. Karangan eksposisi merupakan karangan yang bertujuan untuk membantu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Jadi dalam karangan eksposisi menjelaskan sesuatu yang bertujuan untuk menceritakan benda yang diceritakan secara detail sehingga pembaca menjadi paham. Yang kedua adalah karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang mengemukakan alasan, contoh, serta bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Alasan-alasan, bukti, dan sejenisnya digunakan penulis untuk mempengaruhi pembaca agar mereka menyetujui pendapat, sikap, atau keyakinan penulis. Nah, memang karena eksposisi dan argumentasi memiliki kesamaan, yaitu sama-sama harus didukung dengan data yang jelas, tapi masih mempunyai beberapa perbedaan. Nah, perbedaannya bisa dilihat di artikel yang sudah kita bagi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih karena telah menonton, dan atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.